Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sugiyarti, Kepala SDN 1 Kaliwedilor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, akan memaparkan rencana aksi perubahan untuk memenuhi tugas penguatan kompetensi kepala sekolah. Prioritas perubahan. Prioritas perubahan yang ingin saya lakukan sebagai kepala sekolah yang akan dijadikan pertimbangan untuk menginspirasi dan memotivasi guru, siswa, dan seluruh warga sekolah di SDN 1 Kaliwedilor adalah sebagai berikut. Mengembangkan visi bersama. Mengembangkan visi bersama yang melibatkan guru, orang tua, dan siswa untuk memotivasi dan menginspirasi semua pihak untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam pendidikan. Mengutamakan pendidikan berkualitas. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang meliputi pengembangan kurikulum yang relevan, penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif, serta memastikan pelatihan dan pengembangan guru secara terus-menerus. Peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan, memastikan kesejahteraan fisik dan mental seluruh staf sekolah yang saya pimpin dapat mencakup penyediaan sumber daya kesejahteraan, dukungan kesehatan mental, dan lingkungan kerja yang positif. Inovasi dalam metode pengajaran, mendorong penggunaan metode pengajaran inovatif yang memotivasi siswa dan mempersiapkan mereka untuk tuntutan masa depan. Terapkan model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berpusat pada siswa, dan pemanfaatan teknologi pendidikan yang relevan. Tujuan perubahan, menggunakan metode SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu. Tujuan, meningkatkan tingkat kemampuan membaca siswa kelas rendah, yakni kelas 1 sampai kelas 3, hingga mencapai keberhasilan dalam membaca dalam waktu 1 tahun. Spesifik, tujuan ini sangat jelas, yaitu meningkatkan tingkat kemampuan membaca siswa kelas rendah menjadi 90% dalam 1 tahun. Terukur, keberhasilan dapat diukur dengan mengamati persentase siswa kelas rendah yang mencapai tingkat kemampuan membaca yang diharapkan dalam standar yang telah ditentukan. Dapat dicapai. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif, mengevaluasi kemajuan secara berkala, dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan. Relevan. Tujuan ini sangat relevan dengan misi pendidikan sekolah dasar, yaitu memberikan dasar pendidikan yang kuat kepada siswa dalam keterampilan membaca yang merupakan landasan bagi kesuksesan akademik mereka. Berbatas waktu. Tujuan ini memiliki batas waktu yang jelas, yaitu mencapai tingkat kemampuan membaca dalam waktu 1 tahun. Dengan tujuan ini yang telah diformulasikan dengan metode SMART, maka saya memiliki panduan yang jelas dan terukur untuk fokus pada upaya transformasional dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas rendah di SDN 1 Kaliwedilor. Hal ini akan membantu mengarahkan sumber daya dan usaha saya secara efisien menuju pencapaian tujuan tersebut. Sumber daya, anggaran sekolah, anggaran operasional. Ini mencakup dana yang dialokasikan untuk pembayaran gaji honorer, pemeliharaan fasilitas, pengadaan peralatan dan buku pelajaran, serta biaya-biaya keseharian sekolah. Dana tambahan, beberapa sumber daya dapat ditemukan melalui bantuan
baik dari orang tua siswa ataupun dari pihak lain. Personil, staf guru, mereka merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan visi pendidikan. Mereka memiliki pengaruh langsung terhadap pengalaman belajar siswa. Staf non-guru, ini termasuk kepala sekolah, administrator, dan staf kebersihan. Fasilitas fisik, ruang kelas, fasilitas olahraga, dan fasilitas teknologi. Dukungan komunitas, orang tua merupakan sumber daya yang sangat berharga dalam mendukung pendidikan anak-anak dan partisipasi dalam aktivitas sekolah. Mitra komunitas, sekolah dapat bermitra dengan organisasi lokal atau perusahaan untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam waktu atau dalam bentuk sponsor atau sumber daya lainnya. Rancangan aksi perubahan. Langkah pertama yaitu pengembangan program membaca yang lebih efektif. Langkahnya adalah mengidentifikasi dan kumpulkan data awal tentang kemajuan membaca siswa di kelas 1 sampai dengan kelas 3. Selanjutnya, bekerja sama dengan guru untuk membuat program pembelajaran membaca yang lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan individu siswa. Tanggung jawab. Pelaksanaan ini merupakan tanggung jawab dari guru kelas 1, 2, dan 3. Koordinator pembelajaran adalah kepala sekolah. Waktu pelaksanaan bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023. Indikator kinerja, peningkatan tingkat pemahaman membaca siswa dalam tes awal dan evaluasi tengah semester. Langkah kedua, yaitu dengan mengadakan pelatihan guru dalam metode pembelajaran membaca terbaru. Langkahnya, memberikan pelatihan kepada guru kelas 1, 2, dan 3 dalam metode pembelajaran membaca terpadu yang mendukung program pembelajaran yang baru. Pastikan mereka memahami dan dapat mengimplementasikan metode ini dengan baik. Tanggung jawab. Koordinator pembelajaran adalah tim pengembang kurikulum. Fasilitator pelatihan dengan waktu pelaksanaan bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2024. Indikator kinerja, tingkat partisipasi dan pemahaman guru dalam pelatihan. Implementasi metode baru dalam pelajaran keseharian. Rancangan aksi perubahan. Langkah ketiga, yaitu dengan evaluasi secara berkala dan koreksi aksi. Langkahnya adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan siswa dalam membaca setiap bulan. Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi siswa yang memerlukan dukungan tambahan dan menindaklanjuti dengan solusi yang sesuai. Tanggung jawab. Kegiatan ini dipertanggungjawabkan oleh guru kelas 1, 2, dan 3. Koordinator pelaksanaan pembelajaran, yaitu kepala sekolah, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024. Indikator kinerja, peningkatan hasil tes berkala siswa dalam membaca, tingkat kehadiran siswa selama sesi bimbingan tambahan. Langkah keempat, yaitu dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Dengan langkah upaya di sekolah, melibatkan orang tua dalam membantu siswa membaca di rumah, dengan mengadakan pertemuan orang tua dan guru, dan sesi pelatihan orang tua tentang bagaimana mereka dapat mendukung kemampuan membaca anak-anak mereka di rumah. Tanggung jawab adalah oleh guru kelas 1, 2, dan 3, juga orang tua dan komite sekolah. Waktu pelaksanaan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2024. Indikator kinerja, tingkat kehadiran orang tua dalam pertemuan dan pelatihan, dan dampak positif pada kemampuan membaca siswa. Langkah kelima,
Evaluasi akhir tahun dan penyesuaian. Selama akhir tahun pelajaran, melakukan evaluasi menyeluruh tentang efektivitas program pembelajaran membaca yang telah diterapkan, identifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, dan buat penyesuaian untuk tahun berikutnya. Tanggung jawab tim guru kelas 1, 2, dan 3. Koordinator pembelajaran yaitu kepala sekolah dengan waktu pelaksanaan pada bulan Juli 2024. Indikator kinerja yaitu dengan peningkatan signifikan dalam kemampuan membaca siswa dalam tes akhir tahun. Catatan dan rekomendasi untuk perbaikan program pembelajaran membaca. Sumber daya tambahan yaitu meliputi pelatihan tambahan untuk guru dan staf, bantuan keuangan, dukungan eksternal, kerjasama dengan pihak terkait, pemanfaatan teknologi pendidikan, bantuan tenaga ahli, dan partisipasi orang tua dan warga sekolah. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Berikut adalah beberapa metode evaluasi dan pencapaian hasil belajar siswa, yaitu dengan mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Evaluasi kemajuan akademik tahunan dengan membandingkan hasil tes siswa dan pencapaian akademik dengan data tahun sebelumnya. Tingkat kehadiran siswa, yaitu dengan memantau tingkat kehadiran siswa secara berkala. Pengukuran kepuasan orang tua dan siswa dengan menggunakan survei atau wawancara untuk mengukur tingkat kemampuan orang tua dan siswa. Pengukuran kepuasan guru dan staf, yaitu dengan menilai tingkat kepuasan dan motivasi staf dan guru dalam melaksanakan perubahan. Pemantauan implementasi program pembelajaran, yaitu dengan melalui pemantauan secara teratur bagaimana program pembelajaran baru atau inovasi langkahnya. Analisis data, menggunakan data evaluasi untuk mengidentifikasi pola dalam pencapaian keberhasilan. Pencapaian tujuan kepemimpinan transformasional, yaitu mengevaluasi sejauh mana tujuan perubahan yang telah dirancang. Mengukur budaya dan iklim sekolah, dengan mengevaluasi apakah ada peningkatan dalam atmosfer positif di sekolah. Kesimpulan. Rencana aksi perubahan yang saya rancang sebagai kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasional di sekolah dasar adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas rendah, yakni kelas 1, 2, dan 3, hingga mencapai angka 90% keberhasilan dalam tes membaca dalam waktu 1 tahun. Rencana ini melibatkan langkah-langkah konkret seperti pengembangan program pembelajaran yang lebih efektif, pelatihan guru dalam metode pembelajaran terbaru, evaluasi berkala dan tindak lanjut. Melibatkan orang tua dalam pembelajaran dan evaluasi akhir tahun. Saya percaya rencana ini akan membawa perbaikan signifikan di sekolah dasar karena fokusnya pada hasil konkret, yaitu meningkatnya kemampuan membaca siswa. Dengan melibatkan semua pihak terkait, dari staf guru hingga orang tua, dan dengan dukungan tambahan dari pelatihan dan sumber daya eksternal, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan motivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca mereka. Melalui langkah-langkah yang diambil dalam rencana ini, kita dapat mengukur kemajuan dan memastikan bahwa perubahan yang kita implementasikan memiliki dampak positif yang nyata pada pencapaian akademik siswa dan iklim sekolah secara keseluruhan. Hal ini akan menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Demikianlah paparan dari rencana aksi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.